Jambi menyengsarakan seorang veteran. Kok bisa? Kenalin, aku Fadia. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Nanti gambarnya aku terain di sini, soalnya ini kebalik. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Kok bisa? Ini Nenek Hafsah, seorang veteran kemerdekaan Indonesia yang terzolimi. Jadi gini loh Wak ceritanya. Nenek Hafsah ini mempunyai rumah yang sudah berdiri pada tahun 1960, jauh sebelum perusahaan Cina ini ada. Lambat laun berdirilah perusahaan itu. Setelah perusahaan itu ada, lewatlah mobil-mobil bertanda sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Ingat ya Wak, bukan jalan as. Inilah Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Fasya. Hai Pak, karena kebijakan Bapak, rumah nenek saya rusak. Selanjutnya, angkutan mobil bertona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Lihat, selama puluhan tahun mobil ini melintas, apa nggak hancur tuh rumah? Lawak kau. Menurut keterangan Kapolsek dan Kasar, jalan yang dilalui hanya berkapasitas 5 ton. Tapi karena Bapak Wali Kota Jambi Syarif Fasya yang mengizinkan sampai 20 ton, bahkan melebihi dan melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Mereka bekerja sama antara perusahaan Cina dengan Pemda Jambi untuk melanggar Perda tersebut. Dengan kerjasama nomor surat 02-PKS-HKU 2019. Halo Bapak KPK dan Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda Jambi. Apakah ini tidak melanggar dan apakah ini tidak ada suap? Sekarang jadi pertanyaan. Perusahaan Cina ini yang seharusnya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, kenapa bisa menjadi produksi kayu dan dijual ke luar negeri? Lanjut, akibat dari mobil betona sebesar yang melebihi kapasitas jalan. Selain dari rusaknya hutan yang menjadi gundul dan hilangnya habitat hewan, sering terjadi longsor, banjir, bahkan hampir setiap tahun terjadi kebakaran dan lahan, dan juga merusak rumah dan sumur Nenek Hafsah. Berkali-kali beliau perbaiki sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan tersebut. Lanjut, Bapak Fasya, Pemkot Jambi, dan DPR yang katanya perwakilan rakyat. Katanya sih, kalian semua itu hanya pencitraan di media sosial, tapi nyatanya semua itu adalah kebohongan. Kenapa batubara dilarang masuk dan bahkan didenda, sedangkan mobil besar yang bertona sebesar sampai 20 ton masuk ke dalam kota bahkan melintas di jalan lorong warga tidak kalian larang? Oh, mungkin sudah ada upeti yang kalian terima dari perusahaan Cina itu. Halo Bapak KPK, kinerja kalian apa sih? Oi Pak, memperbaiki rumah berkali-kali itu menggunakan uang bukan daun. Kalian menjabat cuma menyengsarakan masyarakat. Katanya pejabat bersekolah tinggi, tapi kenapa IQ kalian di sini? Mohon izin, saya Syarifah Fadia Alkam melaporkan ke SPKT Polda Jambi dan diarahkan ke tim siber, tapi tidak ada di tempat. Lalu saya disuruh konsultasi dengan Diskrimsus Perbankan dan Money Laundry dan disuruh kembali lagi di hari Senin pada tanggal 29 Mei 2023 untuk menemui tim siber. Saya melaporkan akun yang bernama Debbie Ceper yang diketahui adalah seorang influencer dan pelawak Provinsi Jambi, yang mana dia berkomentar di salah satu video saya yang diposting oleh media lokal Jambi, Info Anak Jambi. Di video tersebut saya menyuarakan dan menuntut keadilan untuk nenek saya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang rumah dan sumurnya dirusak hampir 10 tahun oleh perusahaan Cina yang tidak bertanggung jawab, dan atas kebijakan Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Lalu Debbie Ceper berkomentar dan mengatakan, pekerjaan apa yang gajinya sehari menghasilkan uang 1,3 miliar selain ngangkang? Yang tidak lain adalah dengan tujuan melecehkan saya, menjuruskan ke asusila, dan menganggap saya sebagai seorang pelacur, dan mempermasalahkan hijab yang saya gunakan sebagai seorang muslimah. Sementara saya adalah seorang anak perempuan pelajar SMP yang baik-baik. Demikianlah video ini saya sampaikan dan laporan saya diharapkan ditindaklanjutin. Tembusan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih.